Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga segala informasi yang paling terkini di tanah air. Kali ini kami akan mengulas berita tentang Joko Widodo. Seorang dosen Australia menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia semakin turun di era Jokowi. Siapakah dosen tersebut? Dosen dari University of Sydney, Thomas Power, menemukan bahwa demokrasi semakin turun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Thomas memaparkan ada 4 hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Yakin, pemilu dan oposisi resmi, lembaga penegakan hukum dan juga lembaga yudisial yang independen, media yang bebas berkualitas, serta oposisi tidak resmi dan ada kesempatan untuk berunjuk rasa. Kalau kita lihat di masa Jokowi, terjadi pelemahan yang cukup pelan tetapi terus terjadi di sekitar indikator-indikator tadi, ujar Thomas melalui diskusi daring pada hari Ahad 24 Oktober kemarin. Thomas juga menjelaskan pada indikator pemilu dan juga oposisi resmi, Indonesia kini nyaris tidak memiliki partai yang mewakili rakyat. Partai dikuasai oleh kepentingan elit sehingga sistem kepartaian menjadi tidak representatif. Menurut Thomas lagi, hampir semua partai politik lebih mengutamakan jatah kabinet daripada menjaga sikap politik yang sesuai dengan keinginan konstituennya. Syarat pencalonan presiden semakin sempit dan juga eksklusif sehingga hanya 2 pasangan calon yang mampu untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 2014 dan juga 2019. Selain itu, 2 pasangan calon yang bertarung pada 2019 yakni Jokowi versus Prabowo Subianto cenderung anti-demokratik. Lalu pada indikator penegakan hukum dan juga lembaga yudisial, kata Thomas lagi, politisasi aparat penegak hukum semakin terlihat dalam 5 tahun terakhir, terutama di kepolisian dan juga kejaksaan. Katanya, perlindungan dari perkara hukum menjadi salah satu bentuk patronase yang paling sering efektif bagi para pihak penguasa. Kemudian yang terbaru adanya serangan fisik dan juga kriminalisasi, narasi Taliban, revisi Undang-Undang KPK hingga polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK. Menurut Thomas, hal itu menjadi sebuah upaya-upaya untuk menghapus independensi dari lembaga hukum dan juga lembaga yudisial. Indikator ketiga, yakni media yang bebas dan berkualitas juga mengalami penurunan. Thomas menemukan media di Indonesia saat ini, kepemilikannya semakin didominasi oleh pihak yang terlibat aktif di pemerintahan. Di sisi lain, media yang mengkritisi pemerintah terancam dilaporkan atau bahkan malah dipolisikan. Selanjutnya, indikator terakhir yaitu oposisi tidak resmi dan juga aksi-aksi unjuk rasa. Thomas melihat menjelang pemilu 2019 yang lalu, pemerintah pun mulai membatasi dan membubarkan kegiatan kelompok oposisi. Contoh adalah ketika munculnya kelompok tagar 2019 ganti presiden. Kata Thomas, ia menilai tindakan tersebut disebut-sebut sebagai upaya untuk melawan radikalisme. Namun aksi penolakan dan pembubaran paksa terhadap kelompok oposisi sebelum pemilu 2019, di mana sikap itu menjadi sebuah modal untuk mendelegitimasi aksi protes pasca pemilu. Sebut saja seperti aksi protes RUU KPK, KUHP, dan juga Omnibus Law. Pun dalam proses aksi unjuk rasa itu, kebebasan berekspresi semakin terancam. Sebab demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para demonstran menghadapi kekerasan para aparat. Dan kita juga bisa melihat bahwa terjadi penurunan di semua indikator. Maka dapat disimpulkan dengan upaya melemahkan demokrasi dari atas, Indonesia sedang mengalami krisis atas kualitas demokrasi. Begitu kata Thomas. Pemimpin Indonesia lemah, tak kompeten dan tak berkelas. Indonesianis Profesor Richard Robinson menilai kepemimpinan nasional di Indonesia dewasa ini sangat lemah, tidak berkompeten, dan tidak berkelas global. Apalagi ia pun tak punya kelas di tingkat Asia, apalagi di kancah global.
Sehingga dia memberikan prediksi Indonesia tidak akan menjadi kekuatan baru, baik di regional apalagi di pentas global. Sebagaimana diperkirakan selama ini, tidak terlihat adanya intensitas dan juga kapasitas pemimpin politik dan ekonomi untuk memproyeksikan kekuatan Indonesia menjadi salah satu penyebabnya. Demikianlah kesimpulan yang dapat ditarik dari kuliah umum Profesor Richard Robinson di kampus Universitas Melbourne. Kegiatan ini dilaksanakan mahasiswa asal Indonesia di Universitas Melbourne yang dipandu oleh dosen di universitas tersebut, Profesor Fedi Erhadis. Richard terkenal dengan karya-karyanya mengenai ekonomi politik Indonesia. Di antaranya yaitu Indonesia, The Rise of Capital, yang telah menjadi buku referensi yang sangat berpengaruh. Dalam pemaparannya itu, Richard mengkritik anggapan populer saat ini mengenai kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan regional dan juga internasional. Banyak pakar berpendapat kebangkitan tersebut didorong kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan melewati transisi demokrasi. Selain itu, Indonesia juga dipuji sebagai model bagaimana demokrasi berjalan di negara yang mayoritas Muslim. Namun, Richard mempertanyakan dasar-dasar pandangan tersebut. Dia juga menyebutkan kekuatan ekonomi dan sosial di Indonesia dibangun dengan cara yang tidak mensyaratkan proyeksi eksternal kekuatan negara. Catatan historis membuktikan konstelasi domestik kepentingan-kepentingan sosial cenderung menentukan apakah proyeksi kekuatan negara diperlukan dalam kebangkitannya. Dalam sesi diskusi, salah satu peserta pun menanyakan apakah Indonesia memang tidak memiliki intensitas dan juga kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan negara ke panggung internasional. Richard pun menjawab bahwa kita menyadari jika sebuah negara memproyeksikan kekuatannya ke panggung internasional, maka sebenarnya negara itu bisa menjadi negara yang cukup kuat. Dan sebenarnya negara yang kuat itu diukur dari kemampuannya untuk mempengaruhi the setting of rules dan seterusnya. Sambung dia. Dalam realitasnya yang kita lihat hanya ada 2 atau 3 blok dengan satu blok yang sangat dominan. Coba lihat Uni Eropa yang masih terus bertarung dengan Amerika Serikat dalam isu perdagangan dan juga hak cipta intelektual. Ungkap Richard. Amerika Serikat itu benar-benar memegang hegemoni dalam bidang ini. Tegas dia. Dengan demikian, kata Richard, banyak negara yang sangat sulit untuk bisa masuk dan mempengaruhi hal itu. Yang paling bisa mereka lakukan adalah memenangi perdebatan di forum ini atau di forum itu dan mencoba untuk menegosiasikan satu hal. Kata dia lagi,